Tribuners, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perang Ukraina sudah memasuki tahun ketiga. Serbuan Israel ke jalur Gaza telah merenggut puluhan ribu nyawa penduduk Palestina. Kehancuran fisik serta hilangnya nyawa manusia di berbagai medan konflik dunia telah mencapai jumlah yang sangat menyedihkan. Perlawanan terus terjadi di Yaman, Suriah, Iran, Irak, dan banyak spot konflik lain di benua Asia maupun Afrika. Ketegangan politik di Laut Cina Selatan, Selat Taiwan, dan Semenanjung Korea tidak juga mereda. Tribuners, inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Donald Trump di mata rakyat Timur Tengah. Putra mahkota kerajaan Saudi yang juga penguasa de facto, Pangeran Muhammad bin Salman, menuntut Israel segera menghentikan agresi militernya di Gaza dan Lebanon. Ia juga mengutuk pembantian yang dilakukan pasukan Israel terhadap ribuan rakyat Palestina dan Lebanon. Seruan Pangeran Muhammad bin Salman disampaikan di pidato pembukaan konferensi tingkat tinggi Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam di Riyadh, Saudi Arabia, Senin 11 November 2024. Seruan ketiganya, Pangeran Muhammad bin Salman mendesak negara-negara di seluruh dunia untuk segera mengakui negara Palestina. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Gheit juga senada mengutuk operasi militer Israel di Gaza dan Lebanon. Tindakan yang diambil Israel terhadap rakyat Palestina merusak upaya untuk mencapai perdamaian abadi. Dunia tidak dapat menutup mata terhadap kekerasan Israel, kata Abul Gheit. Pertemuan puncak di ibu kota Arab Saudi ini diikuti hampir semua pemimpin negara anggota Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam, termasuk Wakil Republik Islam Iran. Presiden Iran Masoud Pezeshkian telah memberitahu Pangeran Muhammad bin Salman ia tidak bisa hadir dan mengutus Wakil Presiden pertama Iran, Mohammad Reza Aref. Presiden Nigeria Bola Tinubu, Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati, Presiden Palestina Mahmud Abbas, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif hadir di Riyadh. Pemerintah Indonesia mengutus Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata, sementara Menteri Luar Negeri Sugiono mendampingi lawatan Presiden Prabowo Subianto ke China, Amerika, Peru, Brasil, dan Inggris. KTT Liga Arab dan OKI digelar setahun lalu di tempat yang sama di Riyadh di bulan yang sama pula. Presiden Ebrahim Raisi memimpin delegasi Iran waktu itu. Saat itu para pemimpin mengecam agresi Israel di Gaza, namun gagal menyetujui tindakan konkret terhadap Israel. OKI yang beranggotakan 57 negara dan Liga Arab yang beranggotakan 22 negara mencakup negara-negara yang mengakui dan memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan juga negara-negara yang menentangnya. Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, Turki, Mesir, Yordania, dan Sudan adalah negara anggota OKI yang memiliki koneksi diplomatik dengan Tel Aviv. Masih menjadi tanda tanya, apakah pertemuan puncak Riyadh ini akan menghasilkan tindakan nyata atau tetap hanya retorika belaka. Juga menarik dicermati, apakah pertemuan Riyadh ini mendiskusikan situasi ke depan terkait kemenangan Donald Trump atau tidak. Bagaimana kira-kira sikap, pandangan, dan pendapat elit dan publik Timur Tengah, kecuali Israel, terhadap Donald Trump yang akan kembali ke Gedung Putih? Analis geopolitik Dr. Amira Abu El-Fetuh di Middle East Monitor menulis secara sinikal, Donald Trump kembali menjadi Presiden Amerika dengan keputusan bernuansa rasis dan fasistis. Amira mengatakan kemenangan Donald Trump akan mengulang penderitaan wilayah Arab lewat apa yang ia sebut proyek destruktif kesepakatan abad ini versi Donald Trump. Menurutnya orang-orang Arab tidak mengharapkan kebaikan apapun dari Donald Trump maupun Kamala Harris yang tadinya diprediksi bakal memenangi pertarungan. Kedua sosok ini dianggap pendukung Zionisme. Tokoh pertama mencintai entitas Zionis dan yang terakhir memujanya. Oleh karena itu, menurut Amira, inilah pertama kalinya warga Arab tidak begitu peduli dengan pemilu Amerika. Tidak ada antusiasme terhadap apa yang terjadi di Amerika dan mereka nyaris tidak mengikuti hasilnya di televisi seperti yang biasa mereka lakukan. Menurut Amira, seperti kata pepatah,
rakyat Arab berada di antara batu dan tempat yang sulit karena Trump maupun Harris tidak akan memberikan keadilan bagi perjuangan Palestina. Tidak satupun dari mereka akan memberikan hak-hak mereka kepada Palestina karena mereka berkomitmen melindungi entitas Zionis bahkan dengan mengorbankan darah semua orang Palestina. Donald Trump, Joe Biden maupun Kamala Harris, kata Amira, adalah orang-orang yang menciptakan dan melindungi entitas kanker politik di jantung wilayah Timur Tengah. Kembalinya Trump dengan demikian menjadi tambahan amunisi ideologi dan doktrin Zionisme Kristen yang dianut kaum kanan fanatik yang merupakan bagian dari kekuatan Donald Trump. Pada saat yang sama, sulit untuk memprediksi reaksi Donald Trump dan sikap posisinya terhadap konflik di wilayah Timur Tengah. Retorikanya sepanjang kampanye memang menjanjikan perdamaian di Palestina, namun dukungannya yang tak terbatas terhadap Israel menjadi kontradiktif. Pernyataannya itu sama saja dengan rejim Biden-Harris yang mendorong gencatan senjata tetapi terus menggelontorkan senjata mematikan ke Israel yang dipakai untuk membunuh rakyat Palestina dan Lebanon. Nyaris tidak ada prospek dilihat dari rekam jejak seperti ini, terutama sejarah panjang konflik Palestina-Israel yang tidak akan dapat diselesaikan oleh siapapun jika masih arogan. Kesepakatan abad ini atau Trump menyebutnya Deal of the Century adalah peninggalan rejim Donald Trump yang sesungguhnya menjadi pukulan hebat bagi Palestina dan dunia Arab. Kesan awalnya, proposal ini menjadi bagian peta jalan solusi dua negara atau two-state solution guna menghentikan konflik Israel-Palestina. Intinya, dilakukan pembagian kekuasaan dan teritorial di kawasan konflik antara Palestina dan Israel. Di antaranya termasuk pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Yerusalem menjadi ibu kota Israel tetapi tetap menjaga kebebasan beribadah bagi orang Yahudi, Muslim, dan agama lain. Sedangkan ibu kota Palestina berada di wilayah Yerusalem Timur. Lalu penentuan perbatasan yang disetujui bersama kemudian membuat kesepakatan kontrol keamanan, wilayah teritorial, penanganan pengungsi, dan juga pengaturan sumber daya alam seperti air. Dalam proposal ini, Trump mengakui pemukiman yang diduduki Israel di tepi barat meskipun Palestina bersikeras menolaknya. Trump juga berencana melakukan demilitarisasi terhadap Palestina supaya bisa hidup berdampingan dengan Israel. Inilah Deal of the Century versi Donald Trump yang akan memberi legitimasi kuat bagi Israel untuk menguasai wilayah-wilayah pendudukan. Selanjutnya, ada Abraham Accord, formula yang didesain untuk mendorong negara-negara Arab mengakui dan membuka hubungan diplomatiknya dengan Israel. Proyek terbesarnya adalah menarik Arab Saudi supaya mengikuti jejak Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan. Kontak tingkat tinggi sudah dilakukan, termasuk pertemuan pemimpin Israel dengan Pangeran Muhammad bin Salman. Namun hingga kini Riyadh masih belum berubah sikapnya. Perang Gaza semakin membuat Saudi menjauh dan menuntut segera negara Palestina merdeka. Trump dulu menunjuk menantunya Jared Kushner memimpin lobi-lobi dan pendekatan rahasia ke para pemimpin Arab guna menggolkan proyek ini. Ini adalah rekam jejak Donald Trump di periode pertama kepemimpinannya di Gedung Putih. Semua memang dilakukan lewat pendekatan lunak diplomasi. Tetapi bagi Iran, Trump meninggalkan sejumlah manuver mengejutkan ketika secara sepihak keluar dari kesepakatan nuklir Iran atau Joint Comprehensive Plan of Action JCPOA. Trump secara terbuka mengambil sikap bermusuhan terhadap Iran, memperpanjang embargo ekonomi, serta pembatasan ketat penjualan minyak Iran. Rekam jejak paling diingat tentu saja adalah ketika Donald Trump memerintahkan pembunuhan kepala pasukan Quds Iran yang sangat populer, yaitu Jenderal Qasem Soleimani. Qasem Soleimani bagi warga Timur Tengah di Irak dan Suriah dianggap pahlawan yang mampu mengalahkan ISIS dan jaringan Al-Qaeda Front al-Nusrah. Sikap keras Trump ke Iran juga akan ditunjukkan sebagai bentuk perlindungan kepada Israel yang pada 1 Oktober 2024 menerima hujan rudal balistik dan hypersonik dari Iran. Brian Hook, mantan pejabat Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat di era pertama Trump dan memimpin kampanye maksimum anti-Iran, percaya Trump akan melakukannya lagi. Menurut Brian Hook, Trump telah berjanji mengisolasi Iran secara diplomatik dan akan melemahkannya secara ekonomi untuk mencegahnya mendukung poros perlawanan Israel. Hamas, Hezbollah,
Houthi Yaman dan perlawanan Islam di Irak semuanya telah bekerja sama dengan Iran untuk melawan genosida yang sedang berlangsung oleh Israel terhadap warga Palestina di Gaza. Robert McNally, mantan pejabat energi Amerika Serikat, menambahkan tekanan juga akan diarahkan ke China sebagai pembeli minyak terbesar Iran. McNally mengatakan kepada Wall Street Journal, Trump mungkin akan memberlakukan larangan sepihak masuknya kapal-kapal minyak dari Iran ke pelabuhan di China. Di sisi lain, guna memperkuat tekanan dan isolasi ke Iran, lingkaran elit Trump menyetujui serangan Israel terhadap fasilitas nuklir dan energi Iran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang sejak lama menganjurkan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran selama bertahun-tahun adalah pendukung kuat Donald Trump. Masalahnya sekarang, Iran sudah membuktikan kapabilitas rudal balistik dan hypersoniknya yang tidak mampu dicegat sistem pertahanan udara Israel. Jika misalnya Israel atas dukungan Donald Trump menyerang instalasi nuklir dan energi Iran, balasannya ke Israel pasti akan sangat menghancurkan. Para pemimpin militer Iran sudah menandai ada 3 titik sumber energi Israel dan 1 instalasi migas di lepas pantai Haifa. Kapabilitas rudal Iran yang sudah teruji dan terbukti presisi dengan demikian dipastikan akan melumat target-target vital itu. Jika infrastruktur energi Israel hancur dan lumpuh total, maka Israel akan terisolasi dan tidak mudah diketahui apa yang kemudian akan terjadi. Tribuners, Donald Trump adalah sosok kontroversial bagi Amerika dan dunia. Retorikanya menjanjikan harapan, tapi juga sekaligus kengerian jika kekuasaan adidaya ada di dalam genggamannya. Bagi rakyat Palestina, memang semakin tidak mudah masa depannya melihat cara Donald Trump mengelola konflik Israel-Palestina. Sementara bagi elit Arab, sikap dan langkah Trump yang sulit diprediksi akan membuat mereka cemas menanti apa gebrakan pengusaha kaya raya itu. Sementara bagi Iran, para pemimpin dan rakyat negara itu yang telah bertahun-tahun melewati embargo sepihak oleh Amerika dan sekutunya, mereka lebih siap. Dalam kesulitan dan persekusi itu, ada banyak kemajuan signifikan justru diperoleh Iran. Mereka masih bisa diam-diam menjual minyaknya ke China, India, Venezuela, dan lain-lainnya. Terakhir, jangan lupa, Iran saat ini adalah anggota tetap BRICS, forum kerjasama global yang menjanjikan perlakuan adil dan setara kepada anggotanya. BRICS telah menjadi penantang serius blok negara industri maju G7 dan tengah berusaha meninggalkan perdagangan dan sistem pembayaran Barat yang menindas. וואו, עשרות טילים. אני נמצא בצפון ים כאן.